Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 MK Pengembangan Bahan Ajar PBSI yang sekarang akan membahas tentang standar kelayakan bahasa dalam BSNP. Oh ya, perlu teman-teman ketahui bahwasanya yang melandasi BSNP itu adalah Permendikbud nomor 2 tahun 2008 tentang buku, pasal 4 ayat 1 yang membahas isinya kurang lebih tentang mengatur bahwasanya setiap buku teks yang akan digunakan oleh peserta didik atau tenaga pengajar harus lulus uji nilai atau uji kelayakan oleh BSNP terlebih dahulu. Oke, kita masuk kepada standar kelayakan bahasa. Yang pertama adalah kelugasan. Dalam kelugasan ada 3 poin. Pertama adalah keefektifan kalimat, yang kedua ketepatan atau akurasi penggunaan kata, ketiga adalah kesesuaian tata bahasa. Keefektifan kalimat berarti kita harus menggunakan kalimat yang sederhana dan efektif. Maksudnya bagaimana? Jadi kita tidak menggunakan kalimat yang tele-tele, kalimat yang kompleks, kalimat yang tidak efektif, yang tidak tepat sasaran. Jadi kita harus menuliskan ya jika itu ya dan tidak jika itu tidak. Jangan ya diartikan sebagai tidak dan tidak diartikan sebagai ya. Selanjutnya, ketepatan penggunaan bahasa, yaitu bahasa atau kata atau istilah yang kita gunakan dalam bahan ajar itu harus tepat dan sesuai. Jadi jangan menggunakan istilah yang salah, seperti ketika ingin mengungkapkan gagasan penafsiran. Jadi istilah yang digunakan adalah interpretasi, bukan komprehensi. Yang terakhir adalah kesesuaian tata bahasa. Ini sudah pasti ya bahwasanya pedoman bahasa Indonesia itu KBBI dan PUEBI. KBBI bisa kita gunakan untuk melihat apakah kata itu baku dan bisa digunakan dalam buku ajar yang formal atau non baku yang tidak bisa digunakan dalam aspek formal dalam bahan ajar. Sedangkan PUEBI bisa kita gunakan sebagai acuan dalam pengejaan. Baiklah, selanjutnya standar kelayakan bahasa yang kedua, yaitu penggunaan bahasa yang dialogis dan interaktif. Ada 2 poin yang dibahas dalam standar kelayakan bahasa ini. Yang pertama adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa yang bersifat 2 arah. Yang kedua adalah bahasa yang digunakan dapat memicu peserta didik untuk mendalami materi lebih dalam lagi. Yang pertama, bagaimana sih bahasa yang bersifat 2 arah itu? Yaitu bahasa yang membuat dialog antara peserta didik dan buku. Jadi bahasa yang digunakan itu tidak monoton, tidak bersifat mengajari saja, tidak bersifat memberikan saja, tapi membuat sebuah rasa yang membuat peserta didik ketika membaca suatu bahan ajar, dia merasa sedang mengobrol dengan buku tersebut. Seperti itu. Yang kedua, bahasa dapat memicu peserta didik untuk mendalami materi. Bagaimana sih bahasa yang seperti itu? Biasanya menggunakan pertanyaan. Ini adalah yang paling efektif. Hal ini menyatu dengan poin pertama tadi ya. Kita membuat peserta didik atau mengarahkan peserta didik tersebut untuk mengeksplor pengetahuan pada suatu materi. Perkenalkan, nama saya Ganesia Dwi Astuti Sarif. Di sini saya menjadi pemateri kedua. Langsung saja pada poin ketiga, ada kesesuaian tingkat perkembangan peserta didik. Dalam kesesuaian tingkat perkembangan peserta didik ini meliputi 2 hal. Yang pertama, bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual peserta didik secara imajinatif atau dapat dibayangkan oleh peserta didik. Yang kedua, bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat kematangan emosional dan sosial peserta didik berupa teks, gambar, wacana, atau ilustrasi yang menggambarkan konsep-konsep mulai dari lingkungan terdekat sampai lingkungan yang global. Yang keempat, ada keruntutan dan keterpaduan subbab dan paragraf. Yang pertama, penyampaian pesan melalui wacana, teks, gambar, atau ilustrasi antar subbab dalam bab yang mencerminkan hubungan yang logis. Yang kedua, penyampaian pesan melalui wacana, teks, gambar, atau ilustrasi antar paragraf yang berdekatan dan antar kalimat dalam paragraf yang mencerminkan hubungan yang logis. Agar terjadi komunikasi yang efektif melalui buku teks pelajaran, menurut Sitepu tahun 2012, ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam menggunakan bahasa dalam ragam tulisan. Yang pertama, kemampuan berbahasa siswa. Yang kedua, kaidah berbahasa. Yang ketiga, pilihan kata. Yang keempat, gaya bahasa. Dan yang kelima, keterbacaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Khofifah Indah Baitul Jannah. Nama saya Khofifah Indah. Saya akan menjelaskan mengenai penilaian terhadap buku ajar menurut standar kelayakan bahan ajar dari BSNP.
Istilah penilaian merupakan alih bahasa dari assessment, bukan dari evaluation. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1994, penilaian adalah suatu kegiatan untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai oleh peserta. Kata menyeluruh mengandung arti bahwa penilaian tidak ditunjukkan penguasaan terhadap berbagai satu bidang saja, melainkan mencakup semua aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1, Pasal 1 Ayat 17 mengemukakan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan dapat digunakan sebagai acuan perkembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelola dan pembiayaan. Standar penilaian pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari standar nasional pendidikan, karena standar nasional pendidikan mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Instrumen pembelajaran buku tes pelajaran berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan terdiri dari 2 tahap dan telah disertakan skor untuk setiap butir komponennya. Analisis kesesuaian dengan Badan Standar Nasional Pendidikan ini dilakukan dengan mengacu pada tahap 1 dan tahap 2 tersebut. Masing-masing tahap penilaian buku teks pelajaran terdapat komponen dan butir-butir penilaian yang dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Instrumen penilaian tahap 1 ada 3, yaitu komponen kelayakan isi, komponen penyajian, dan komponen kegrafikan. 2. Instrumen penilaian tahap 2 dibagi menjadi 3, yaitu komponen kelayakan isi, komponen penyajian, dan komponen kegrafikan.